Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi subkonsep dari fisika modern. Selanjutnya adalah materi fisika inti dan materi radioaktivitas, yang sebetulnya ini adalah satu materi atau satu bab. Hanya karena perbedaan kebutuhan yang akan kita gunakan di pembelajaran, maka saya bagi saja. Jadi yang pertama adalah tentang fisika inti. Fisika inti diawali dengan perkembangan teori atom. Nah, bagaimana perkembangan teori atom dari dulu pertama kali ditemukan sampai sekarang? Kita bisa simak di video yang akan ditayangkan berikut ini. Silakan disimak. Perkembangan teori atom. Teori atom itu sebetulnya sebelum Masehi itu sudah dicetuskan oleh Demokritus dan kawan-kawannya, filsuf Yunani ya, bahwa suatu benda itu kalau dibagi terus akan sampai titik di mana dia nggak bisa dibagi lagi. Makanya disebut dengan atomos. A tidak, tomos dibagi. Jadi tidak bisa dibagi lagi. Itu teori atomnya. Kemudian di tahun 1803, John Dalton dengan teori atomnya yang disebut di Indonesia dengan teori atom bola pejal atau bola biliar. Sebenarnya mirip ya, dia menyatakan bahwa atom itu adalah penyusun partikel-partikel di dunia ini gitu. Jadi semua itu terdiri dari atom, dan atom itu udah nggak bisa dibagi lagi. Atom itu netral, bentuknya kayak bola pejal gitu. Nah, dia nggak jelasin muatan dan segala macamnya. Teori ini diyakini selama 100 tahun, bayangkan. Jadi tahun 1904 ini J.J. Thomson mengemukakan bahwa teori atom Dalton itu perlu direvisi, bahwa ada loh sesuatu yang bermuatan negatif berdasarkan percobaan dia gitu. Maka muatan negatif ini disebut dengan elektron oleh Thomson. Nah, modelnya kayak gini, disebut dengan roti kismis kalau di Indonesia ya disebutnya kayak gitu. Inti atom itu positif, si atom bola pejal itu positif. Kenapa bisa netral menurut Dalton? Karena ada muatan-muatan negatif, gitu, elektron yang tersebar merata di bola pejal itu, kayak gitu. Selanjutnya di tahun 1911 itu ditemukanlah inti atom oleh Rutherford. Jadi berdasarkan percobaan dia bahwa sinar katoda itu yang muatannya positif bisa dipantulkan, dan dipantulkannya sudutnya besar banget. Jadi nggak mungkin itu terjadi kalau tidak ada satu titik yang sangat masif gitu. Nah, disinilah dia menyebutkan, oh ada loh inti atom. Terus elektron di mana? Karena ketika percobaannya juga ada yang tembus si partikel yang dia tembakkan tuh. Berarti isinya selain yang titik masif itu, ada yang kosong-kosong. Berarti atom itu adanya berjauhan sebetulnya dengan inti atom, tapi dia ada di situ. Gimana caranya biar ada di situ? Dia harus muter. Nah, muter itu terus mengeluarkan energi. Dia nggak bisa ngejelasin, tapi ya kelemahannya itu kalau misalnya atom ini dikelilingi oleh elektron, maka elektron ini lama-lama bakal habis energinya. Kalau energinya habis, dia akan jatuh ke inti atom, yang padahal sampai sekarang belum pernah ditemukan ada elektron jatuh ke intinya. Meskipun elektronnya negatif, intinya positif, harusnya tarik-menarik, tapi nggak terjadi. Itulah kelemahan Ernest Rutherford yang nggak bisa menjelaskan itu. Nah, kelemahan itu ditutupi oleh teori atom Bohr. Jadi si elektron ini bisa bertransisi. Kalau dapat energi, dia bakal bertransisi keluar. Kalau dia melepas energi dari luar, dia bakal jatuh ke orbitnya gitu. Jadi bisa keluar masuk, transisi namanya, bisa pindah ke kulit yang lainnya juga. Nah, cuma di Niels Bohr ini dia nggak bisa ngejelasin atom dengan elektron-elektron yang banyak gitu, karena ini juga terbatas di atom hidrogen yang hanya punya satu elektron. Tapi konsep yang menarik dari Niels Bohr ini adalah energi yang ada di elektron ini adalah diskrit sifatnya. Jadi berundak, bertahap, dan itu tuh nggak
nggak kontinu. Misalnya di kulit pertama tuh 1, maka di kulit kedua ya 2 misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia punya energi 1,75, di mana dia? Apakah ada di antara 1 dan 2? Nggak gitu, tetap di 1. Kalau pengen di 2 ya harus 2 gitu. Sama kayak KKM 80, nilai saya 76 atau 79, gimana? Ya tetap nggak bisa, nggak lulus, harus 80 kalau mau lulus kayak gitu. Diskret sifatnya ya. Nah, kemudian teori ini dilengkapi oleh dua ilmuwan lah ya, yaitu Werner Heisenberg, kemudian Erwin Schrödinger dengan teorinya teori orbital dan ketidakpastian atau kebolehjadian. Jadi menurut teori atom kuantum ini, elektron tuh mungkin ada di orbit-orbit dan bisa jadi lebih dari 1 dan banyak, dan itu memang seperti itu adanya. Namun tidak bisa ditentukan dua besaran, yaitu posisi dan momentum secara bersamaan menurut teori kebolehjadian Heisenberg gitu. Jadi kalau pengen tahu posisi udah nggak bisa kita tahu momentumnya. Begitupun kalau pengen tahu momentum bisa, tapi nggak tahu posisinya di mana kayak gitu. Teori ini berfungsinya disatukan dengan persamaan Schrödinger itu untuk menentukan prediksi si elektron itu ada di orbital mana gitu, dengan energi di tingkat yang mana gitu. Fungsinya ya banyak sebetulnya di fisika inti itu. Tapi yang harus kalian pahami sebenarnya cukup perkembangannya aja, dan bagaimana bisa berkembang tadi kelemahannya, kemudian ditutupi dengan teori yang selanjutnya seperti itu. Jadi ketika kalian sudah bisa menjelaskan seperti yang saya tadi jelaskan, berarti kalian sudah paham. Gampang ngeceknya, bisa ngejelasin atau enggak, kayak gitu. Oke, silakan dipahami, ini teori atom. Baik, itu adalah perkembangan teori atom dari awal sampai sekarang yang sedang dipakai. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana persamaan-persamaan yang turun dari setiap teori yang tadi. Apa yang bisa kita gunakan dan apa yang dipelajari di SMA, seperti itu. Silakan disimak. Oke, begitulah persamaan yang akan kita gunakan. Sudah nggak sabarkan lihat pembahasan soalnya. Sekarang saya tutup segmen ini. Nanti kita lihat pembahasan soal dari persamaan-persamaan yang tadi kita lihat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.